Pemirsa, Kilas Nusantara kembali ke hadapan Anda pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, kami kabarkan rangkuman kabar terbaru sebagai penutup hari ini. Presiden Joko Widodo mendorong supaya pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi demi meningkatkan belanja dalam negeri. Hal itu demi menghadapi situasi ekonomi dan politik global yang saat ini mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Jika 10 tahunan lalu marak muncul kantin kejujuran di berbagai instansi, kini di instansi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Timur di Surabaya kembali digeliatkan dengan berdirinya Swalayan Kejujuran. Lalu mari memantau jalur mudik dari wilayah barat tujuan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur bersama Antara dan tim Basarnas dengan helikopter. Berikut pemirsa tayangan selengkapnya. Pada tahun 2022 saat ini, situasi ekonomi dan politik global tengah mengalami gejolak dan penuh dengan ketidakpastian. Situasi tersebut diperkirakan masih akan terus berlanjut di tahun berikutnya, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Kemudian terdapat adanya gangguan rantai pasok hingga diperparah dengan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan krisis energi dan pangan. Menghadapi situasi tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Istana Negara Jakarta Kamis 28 April mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah dapat bekerja lebih fokus serta berkolaborasi untuk tingkatkan komponen dalam negeri TKDN. Hal itu jelas Kepala Negara dapat dilakukan dengan memastikan belanja barang modal dan jasa diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri, di mana nilai anggarannya mencapai 526 triliun rupiah untuk pusat dan daerah 535 triliun rupiah, serta khusus untuk BUMN sebesar 420 triliun rupiah. Jangan sampai sekali lagi angka yang sangat besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor, sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang meningkat. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor. Presiden Jokowi menambahkan upaya tersebut juga harus didukung dengan menyiapkan kapasitas produksi nasional serta pendampingan terhadap UMKM untuk bisa naik kelas, memenuhi standar global maupun internasional. Kemudian percepatan proses hilirisasi industri dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan menciptakan peluang usaha serta lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Selain juga mendorong investasi melalui percepatan pelayanan perizinan agar bergantung lagi kepada APBN dan APBD, serta peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi, mengingat ke depan permasalahan global akan sangat kritis di dua sektor tersebut. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Timur BPSDM Jatim di Jalan Balongsari, Tama, Surabaya sebagai lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara ASN, memiliki fasilitas minimarket atau swalayan kejujuran yang telah dioperasikan selama hampir sebulan. Keberadaan swalayan kejujuran di lingkungan BPSDM Jatim yang buka selama 24 jam tidak hanya membantu untuk memenuhi kebutuhan, namun juga membentuk sikap kejujuran. Di swalayan kejujuran tentu tidak ada pelayan maupun petugas kasir yang berjaga. Transaksi dipercayakan secara digital melalui pemindaian kode kris yang terhubung di telepon seluler. Kepala BPSDM Jatim Aris Agung Paewai di Surabaya Rabu malam 27 April mengungkapkan, keberadaan swalayan kejujuran ini sekaligus sebagai ajang latihan implementasi bagi ASN untuk menerapkan integritas sebagai salah satu materi pelatihan yang sebelumnya diajarkan di dalam kelas.
Nah, inilah wujudnya kami lakukan, kami buka minimarket yang tanpa ada penjaga, tanpa ada pelayannya langsung, sehingga mereka bisa berinteraksi langsung dengan apa kebutuhan mereka yang mereka ingin ambil atau beli dengan transaksi secara langsung dengan menggunakan QR. Ini tentunya pertama akan terlihat bagaimana integritas mereka tanpa ada pelayan, tanpa ada petugas, mereka bisa berinteraksi langsung di kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan di pelatihan ini. Kita di sini dilatih untuk jujur atas barang dan harga yang yang tertera di barang tersebut. Jadi ketika saya ambil barang, di situ kan ada harganya. Katakanlah ada wafer harganya 10.000. Maka kita ke meja kasir, tapi tidak ada kasirnya. Di situ sudah ada alat pembayaran yang di kris itu tadi. Sejak beroperasi hampir sebulan yang lalu, transaksi daring di minimarket kejujuran BPSDM Jatim terpantau lancar. Karena buka 24 jam, banyak ASN peserta pelatihan yang berbelanja untuk kebutuhannya atau sekedar ngopi maupun membeli makanan ringan khususnya di malam hari. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Suasana arus mudik pada 27 April tampak ramai lancar saat kendaraan mengantri untuk keluar dari gerbang tol Kali Kangkung, Kendal, Jawa Tengah. Untuk lebih memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2022, 5 orang kru heli yang terdiri dari 2 pilot dan 3 teknisi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas melakukan patroli dari udara. Butuh waktu 5 menit untuk kedua pilot memanaskan mesin heli sebelum siap lepas landas. Pada misi evakuasi medis udara, tim Basarnas perlu membawa serta rescue net, tandu, rubber boat, body harness, jangkar, hingga jaket pengaman saat terbang di udara. Saya pun berkesempatan untuk menjajal helikopter sambil menyisir lokasi darurat yang rentan terjadi kecelakaan saat momen mudik Lebaran. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di heli miliknya Basarnas dan sekarang kita tuh lagi terbang di kota Semarang dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke Bandara Ahmad Yani. Dan ini kita berada di ketinggian 200 sampai 300 feet dan ini saya bersama dengan tim Basarnas sedang menyisir dengan lokasi-lokasi yang memang rawan terhadap kondisi kedaruratan. Wah, ini kita lihat ya, kira-kira kerja Basarnas nanti seperti apa. Dengan kepiawaian 2 pilot yaitu Mayor Penerbang Tatak One Setiawan dan Mayor Penerbang Antonius, helikopter jenis Dolphin AS365N3 Plus akhirnya mendarat kembali dengan selamat di Pangkalan Udara Jenderal Ahmad Yani, Semarang. Aduh, akhirnya sampai juga di Bandara Ahmad Yani dan tadi sebelumnya kita terbang dari gerbang tol Kali Kangkung. Kita menyisir bagaimana suasana terkini dari pantauan ruas lalu lintas ya di ruas tol Kali Kangkung. Namun memang bersyukurnya tidak ada kondisi kedaruratan yang perlu dilakukan begitu oleh Basarnas sendiri. Dan yang pasti memakan waktu sekitar 10 menit itu dengan ketinggian 200 sampai 300 feet. Kami juga masih memantau bahwa ruas lalu lintas di Semarang ini aman lancar dan yang pastinya pemudik dipastikan akan aman terkendali dalam memanfaatkan momen mudik 2022 ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Nabila Karisti, Ahmad Musdafar, Kantor Berita Antara mewartakan. Susur lalu lintas mudik dengan helikopter Basarnas tadi menjadi penutup Kilas Nusantara malam hari ini. Pantau kabar lainnya melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan Antara TV di saluran UCTV. Kilas Nusantara kembali lagi esok hari mulai pukul 9 pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.